Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Rombel 1, Pendidikan Matematika Angkatan 2022 dengan mata kuliah pengantar analisis real yang diampu oleh Profesor Dr. St. Budi Waloyo MSI dan Bapak Muhammad Habibur Rahman MSI. Di sini kami akan membuktikan beberapa teorema di slide berikutnya. Baik, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Herdwinanda Adi Kurniawan dengan NIM 4101422016 dan rekan saya Antoni Tia Ransa dengan NIM 4101422017 dan rekan saya Wanda Eka Putri dengan NIM 4101422019. Oke, berikut adalah pokok pembahasan yang akan kami sampaikan selama beberapa menit ke depan. Yang pertama ada teorema 1.3.2, yang kedua teorema 2.2.8, dan yang terakhir yaitu teorema 3.2.6. Perhatikan pembuktian teorema berikut. Baik, yang pertama yaitu teorema 1.3.2. Teorema ini merupakan teorema keunikan, di mana teorema ini berbunyi jika S adalah sebuah himpunan berhingga, maka jumlah elemen dalam S adalah sebuah bilangan unik di dalam N. Oke, mari kita buktikan teorema berikut. Baik, sebelum kita membuktikan teorema ini, yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu apa itu himpunan terbatas, apa itu himpunan bilangan asli N, dan apa itu bijeksi atau bijeksi. Oke, mari kita jelaskan apa itu himpunan terbatas, himpunan bilangan asli N, dan bijeksi atau bijeksi. Himpunan terbatas itu adalah suatu himpunan S dikatakan terbatas jika terdapat bijeksi antara S dan suatu himpunan bagian dari himpunan bilangan asli N. Dengan kata lain, himpunan S memiliki jumlah elemen yang terbatas dan dapat dihitung. Kemudian, himpunan bilangan asli N, di mana kita tahu N itu merupakan suatu himpunan bilangan asli yang biasanya dimulai dari 1. Kemudian ada bijeksi atau bijeksi. Fungsi A ke B adalah bijeksi jika F adalah injeksi 1-1 dan surjeksi atau onto. Baik, sudah kita mengenali beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sekarang kita akan melanjutkan pembuktian yang harus dilakukan untuk membuktikan teorema ini. Yang pertama, kita asumsikan bahwa S adalah himpunan terbatas. Artinya terdapat jumlah elemen dalam S yang dapat dihitung dan disebut N. Kemudian cara yang kedua, berdasarkan definisi jumlah elemen, kita gunakan notasi mutlak S untuk menyatakan jumlah elemen dalam himpunan S. Karena S adalah himpunan terbatas, maka mutlak S sama dengan N, di mana N adalah suatu bilangan asli. Itu N subset dari bilangan asli. Baik, langkah yang ketiga yaitu kita harus menunjukkan bahwa N ini unik. Artinya tidak mungkin ada dua bilangan berbeda N1 dan N2, di mana N1 itu sendiri tidak sama dengan N2 yang merupakan jumlah elemen dalam S. Langkah yang keempat, mari kita gunakan argumen kontradiksi. Misalkan mutlak S sama dengan N1 dan mutlak S sama dengan N2, di mana N1 sendiri tidak sama dengan N2. Karena N1 dan N2 adalah jumlah elemen dalam S, maka ada dua bijeksi, yaitu 1, 2 hingga N1 dan fungsi kedua yaitu 1, 2 hingga N2. Baik. Kemudian kita akan masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah kelima. Definisi bijeksi menyatakan bahwa fungsi tersebut 1-1 dan onto. Ini berarti bahwa ukuran domain dan kodomain harus sama. Jika N1 tidak sama dengan N2, maka himpunan 1, 2 hingga N1 dan himpunan 1, 2 hingga N2 memiliki ukuran yang berbeda, sehingga tidak mungkin ada bijeksi antara S dengan kedua himpunan tersebut. Oleh karena itu, anggapan bahwa N1 tidak sama dengan N2
menghasilkan kontradiksi dengan sifat bijeksi. Ini menunjukkan bahwa asumsi kita bahwa ada dua bilangan berbeda untuk jumlah elemen dalam S adalah salah. Dari argumen kontradiksi di atas, kita menyimpulkan bahwa jumlah elemen dalam himpunan terbatas S adalah unik. Dengan kata lain, jika S adalah himpunan terbatas, maka ada himpunan unik N subset dari bilangan asli. Demikian sehingga mutlak S sama dengan N. Ini membuktikan teorema keunikan bahwa jumlah elemen dalam himpunan terbatas adalah bilangan unik dalam himpunan bilangan asli N. Untuk materi pembuktian teorema selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Diva. Yang selanjutnya yaitu ada teorema 2.2.8. Ada permisalan. Misalkan A anggota bilangan linear dan jika X termasuk dalam sekitaran V epsilon A untuk setiap epsilon positif, maka hasil dari X akan sama dengan A. Untuk pembuktian teorema kali ini akan dibuktikan dengan menggunakan cara kontradiksi dan dengan teorema 2.1.9. Untuk yang pertama, pembuktian teorema dengan cara kontradiksi. Misalkan X berada dalam sekitaran A, maka X anggota dari V epsilon A untuk setiap epsilon positif. Hal ini berarti X berada di sekitaran dari epsilon A untuk setiap epsilon yang positif. Dengan cara kita mengasumsikan bahwa nilai X tidak sama dengan A, dapatkan hasil X kurangi A tidak sama dengan 0, maka nilai mutlak X kurangi A akan lebih besar dari 0 atau nilainya positif. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai X tidak sama dengan A, sehingga selisih antara X dan A adalah nilai positif yang bukan 0. Kemudian kita dapat memilih epsilon, yaitu dipilih epsilon nilai mutlak X kurangi A, sehingga jarak antara X dan A akan menghasilkan nilai mutlak X dikurangi A akan lebih kecil dari epsilon itu sendiri, dan hasilnya akan sama dengan nilai mutlak itu sendiri. Sehingga menurut definisi dari sekitaran epsilon A, jarak dari X dan A harus kurang dari epsilon. Namun karena epsilon dipilih sebagai nilai mutlak X dikurangi A, hal ini menyebabkan ketidaklogisan bahwasannya nilai mutlak X dikurangi A lebih kecil dari nilai mutlak X dikurangi A. Sehingga diperoleh asumsi tersebut tidak logis dan dapat disimpulkan bahwa asumsi tersebut salah karena tidak mungkin jika X tidak sama dengan A. Sehingga teorema tersebut benar bahwasannya X harus sama dengan A. Selanjutnya pembuktian teorema dengan menggunakan teorema 2.1.9. Misalkan A anggota bilangan linear dan X berada di sekitaran V epsilon A untuk setiap epsilon positif, maka X anggota dari V epsilon A untuk setiap epsilon positif. Hal ini berarti menunjukkan bahwa nilai mutlak X dikurangi A akan lebih kecil dari epsilon untuk setiap epsilon positifnya. Kemudian, berdasarkan definisi dari sekitaran, jika X anggota dari V epsilon A, maka jarak antara X dan A harus kurang dari epsilon untuk setiap epsilon yang positif. Maka berdasarkan teorema 2.1.9 yang menyatakan bahwa A anggota bilangan real dan A lebih besar atau sama dengan 0 dan A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif, maka nilai dari A akan sama dengan 0. Hal ini kita dapat mengaplikasikannya ke nilai mutlak X dikurangi A, sehingga didapatkan nilai mutlak X dikurangi A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif. Maka untuk menurut teorema 2.1.9 ini, nilai dari X dikurangi A akan sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan prinsip ini, didapatkan nilai mutlak X dikurangi A ini 0, sehingga teorema ini terbukti. Kita akan menarik kesimpulannya. Dengan menggunakan kontradiksi, kita menunjukkan bahwa asumsi X tidak sama dengan A menyebabkan kontradiksi sehingga X sama dengan A. Dengan menggunakan teorema 2.1.9, kita
Dengan menggunakan teorema 2.1.9, kita menunjukkan bahwa jika nilai mutlak X dikurangi A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif, maka X sama dengan A. Nah, pembuktian ini menggabungkan logika antara kontradiksi dan penggunaan teorema 2.1.9 untuk membuktikan teorema 2.2.8. Inti dari pembuktian ini adalah menunjukkan bahwa setiap X yang berada dalam setiap sekitaran A harus sama dengan A, karena nilai mutlak X dikurangi A tidak mungkin lebih dari epsilon untuk setiap nilai positif dari epsilon tersebut. Baik, selanjutnya adalah teorema 3.2.6. Teorema ini berbunyi, bila X sama dengan Xn suatu barisan konvergen dan Xn lebih besar sama dengan A kurang dari sama dengan B untuk semua N anggota bilangan asli, maka limit Xn lebih besar sama dengan A kurang dari sama dengan B. Untuk pembuktiannya, diketahui X sama dengan Xn adalah barisan konvergen. Xn lebih besar sama dengan A kurang dari sama dengan B untuk setiap N anggota bilangan asli. Akan dibuktikan bahwa limit Xn lebih besar sama dengan A kurang dari sama dengan B. Untuk rencana pembuktiannya, teorema 3.2.6 ini akan dibuktikan menggunakan dua langkah. Yang pertama, akan dibuktikan bahwa limit Xn kurang dari sama dengan B. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa A kurang dari sama dengan limit Xn. Kemudian, teorema yang akan digunakan untuk membuktikan adalah yang pertama ada teorema 2.2.2c, yang kedua ada teorema 3.2.3a, yang ketiga ada teorema 3.2.5. Kemudian, jawab. Untuk langkah yang pertama, kita akan membuktikan bahwa limit Xn kurang dari sama dengan B. Buktinya, A. Dengan menggunakan teorema 3.2.5, misalkan X dan B konvergen, maka limit Xn sama dengan N dan limit Bn sama dengan B. Berdasarkan teorema 3.2.3a, X dikurangi B konvergen, maka limit Xn dikurangi Bn sama dengan X dikurangi B. B akan ditunjukkan X min B kurang dari sama dengan 0, atau X kurang dari sama dengan B. Andaikan X lebih besar B, atau X min B lebih besar 0, maka untuk epsilon sama dengan X min B terdapat K anggota bilangan asli. Sehingga berdasarkan teorema 3.2.3a diperoleh nilai mutlak dari Xn min Bn dikurangi X min B kurang dari X min B untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Dengan memanfaatkan teorema 2.2.2c, maka diperoleh Xn min Bn dikurangi X min B lebih besar dari negatif X plus B kurang dari X min B. Ekivalen dengan Xn min Bn lebih besar dari X min B dikurangi X min B kurang dari X min B ditambah X min B. Ekivalen dengan Xn min Bn lebih besar 0 kurang dari 2 kali X min B. Diperoleh Bn kurang dari Xn. Bn kurang dari Xn, hal ini kontradiksi dengan Xn kurang dari sama dengan Bn untuk setiap N anggota bilangan asli. Jadi pengandaian salah. Berdasarkan teorema 3.2.5, haruslah X kurang dari sama dengan B. Karena Bn merupakan barisan konstan, di mana Bn sama dengan B, B, B sampai dengan Bn, tentu saja barisan Bn memiliki limit B. Menurut teorema 3.2.5, karena Xn kurang dari sama dengan Bn untuk setiap N anggota bilangan asli, maka dapat dituliskan bahwa limit Xn kurang dari sama dengan B. Sehingga langkah 1 bahwa limit Xn kurang dari sama dengan B ini terbukti. Kemudian untuk langkah yang kedua,
akan dibuktikan bahwa A kurang dari limit Xn. Bukti A dengan menggunakan teorema 3.2.5, misalkan A dan X konvergen, maka limit AN sama dengan A dan limit Xn sama dengan X. Berdasarkan teorema 3.2.3a, A min X konvergen, maka limit AN min Xn sama dengan A min X. B akan ditunjukkan A min X kurang dari sama dengan 0, atau A kurang dari sama dengan X. Andaikan A lebih besar X, atau A min X lebih besar 0, maka untuk epsilon sama dengan A min X terdapat K anggota bilangan asli. Sehingga berdasarkan teorema 3.2.3a diperoleh nilai mutlak dari AN min XN dikurangi A min X kurang dari A min X untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Dengan memanfaatkan teorema 2.2.2c, maka diperoleh AN min XN dikurangi A min X lebih besar dari negatif A ditambah X kurang dari A min X. Ekuivalen dengan AN min XN lebih besar dari A min X dikurangi A min X kurang dari A min X ditambah A min X. Ekuivalen dengan AN min XN lebih besar 0 kurang dari 2A min 2X. Sehingga diperoleh Xn kurang dari AN. Xn kurang dari AN, hal ini kontradiksi dengan AN kurang dari sama dengan Xn untuk setiap N anggota bilangan asli. Jadi, pengandaian salah. Berdasarkan teorema 3.2.5, haruslah A kurang dari sama dengan X. Karena AN merupakan barisan konstan, di mana barisan AN sama dengan A, A sampai dengan AN, maka tentu saja barisan AN ini memiliki limit A. Menurut teorema 3.2.5, karena AN kurang dari sama dengan Xn untuk setiap X anggota bilangan asli, maka berlaku A kurang dari sama dengan limit Xn. Sehingga langkah kedua yang menyatakan bahwa A kurang dari sama dengan limit Xn ini terbukti. Berdasarkan pembuktian menggunakan dua langkah rencana pembuktian yang telah disusun, maka terbukti bahwa X sama dengan Xn suatu barisan konvergen, dan Xn lebih besar sama dengan A kurang dari sama dengan B untuk semua N anggota bilangan asli, maka limit Xn lebih besar sama dengan A kurang dari sama dengan B. Jadi, teorema 3.2.6 ini terbukti. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pembuktian dari teorema 1.3.2, 2.2.8, dan teorema 3.2.6. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.